Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mariono, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Swasta tahap 2 periode tahun 2021 dari Unit Kerja SMP Lab School Unesa Surabaya. Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap yang pertama disebut dengan On the Job Training 1 atau disingkat dengan OJT 1. Tahap yang kedua adalah In Service Training 1 atau disingkat dengan IST 1. Tahapan yang ketiga adalah On the Job Training 2 atau disingkat dengan OJT 2. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah In Service Training 2 atau disingkat dengan IST 2. Pada kegiatan tahap 3 yaitu On the Job Training 2, seorang peserta diklat wajib melakukan yang disebut dengan magang. Magang dilakukan di 2 sekolah yang berbeda. Nah, untuk magang ini saya memilih SMP Lab School Unesa 2 sebagai sekolah magang 1 dan SMP Muhammadiyah 6 Surabaya sebagai sekolah magang 2. Ada 3 kegiatan yang akan dilakukan pada saat magang di 2 sekolah yang berbeda. Kegiatan itu satu yang disebut dengan rencana proyek kepemimpinan, dan yang kedua adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, dan yang ketiga adalah kajian manajerial pada sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah magang 1. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah magang 1 dan kemudian mencari solusinya. Rencana tindak lanjut diklat yang berupa rencana proyek kepemimpinan diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 1 yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah yang sedang dialami oleh sekolah magang 1, terutamanya adalah masalah pembelajaran. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah magang 1 dan kemudian menemukan masalah pembelajaran yang dialami oleh sekolah magang 1, maka calon kepala sekolah akan membuat program untuk menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, setelah membuat program dan kemudian menentukan program yang akan dijalankan, maka kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Di masa pandemi ini, pembelajaran menggunakan moda daring dan berdasarkan hasil diskusi dengan kepala sekolah magang 1 dan kemudian berdasarkan hasil mutu rapot sekolah, maka ditemukan masalah kedisiplinan siswa dalam belajar dan pengumpulan tugas itu rendah. Berdasarkan hasil temuan masalah tadi, maka kemudian kami membuat program peningkatan kedisiplinan siswa dalam belajar dan pengumpulan tugas menggunakan media aplikasi Labsys di SMP Lab School Unesa 2. Kemudian kami merencanakan kegiatan workshop, yaitu workshop peningkatan kedisiplinan siswa dalam belajar dan pengumpulan tugas menggunakan media aplikasi Labsys di SMP Lab School Unesa 2. Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan panitia dan menghubungi narasumber. Workshop ini dilakukan dalam 2 tahap atau 2 siklus. Setelah selesai mengikuti workshop tahap 1, maka kemudian dilanjutkan penerapan aplikasi pada pembelajaran dan dilanjutkan dengan supervisi pembelajaran. Setelah mengikuti workshop 1 dan kemudian dilanjutkan pengaplikasian dalam pembelajaran dan dilanjutkan dengan workshop kedua pada siklus yang kedua dan dilanjutkan pula dengan pengaplikasian pada pembelajaran dan kemudian dilakukanlah monitoring, maka kemudian didapatkan hasil kesimpulan bahwa kompetensi peserta diklat meningkat sebesar 15,29 poin dan kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas juga mengalami peningkatan sebesar 5%. Setelah selesai melaksanakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan di sekolah magang 1 dan kemudian peningkatan kompetensi calon kepala sekolah di sekolah magang 1, maka kegiatan dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah di sekolah magang 2.
Berdasarkan hasil monitoring, maka diperoleh hasil kompetensi supervisi calon kepala sekolah dan kompetensi sosial calon kepala sekolah mengalami kenaikan, di mana untuk kompetensi supervisi calon kepala sekolah mengalami peningkatan sebesar 3,3 poin dan kompetensi sosial calon kepala sekolah meningkat sebesar 5 poin. Setelah selesai melaksanakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dan kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, maka kegiatan dilanjutkan pada tahap yang ketiga, yaitu kajian manajerial. Kajian manajerial ini dilakukan di 2 sekolah magang, yaitu sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Demikianlah kegiatan tindak lanjut diklat yang dilaksanakan dalam bentuk magang dilakukan di 2 sekolah, di sekolah magang 1 dan di sekolah magang 2, dan kemudian dapat kita simpulkan 1. Kompetensi peserta diklat itu meningkat sebesar 15,29 poin. Kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas juga mengalami peningkatan sebesar 5 poin. Kompetensi supervisi calon kepala sekolah mengalami peningkatan sebesar 33,3 poin dan kompetensi sosial calon kepala sekolah meningkat 5 poin. Demikian, terima kasih. Dengan menggunakan aplikasi ini, pemantauan tugas akan